Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, kedengaran-kah suara saya? Iya, terdengar, Bu. Ya, alhamdulillah. Hari ini kedengaran? Hari ini kita masih bisa bertemu kembali masih dalam kegiatan untuk ibu-ibu semuanya untuk melanjutkan materi kita pada hari ini. Yang akan kita bahas bersama yaitu tentang materi yang saya akan sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik, saya akan share dulu screen-nya. Mohon maaf, ini kendala jaringan ya. Kalau tayangannya mungkin kurang lancar gimana? Nggak apa-apa, Bu. Ya. Bapak dan Ibu pernah mendengar sebelumnya tentang pembelajaran berdiferensiasi? Belum, Bu. Di saat kurikulum Merdeka sekarang ya sudah mulai ya udah kelihatan ya Bu ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengkaji pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita masuk bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Seorang guru berkewajiban untuk selalu memperbarui dan meningkatkan kompetensi terutama dalam menghadapi karakteristik murid yang berbeda-beda ya, sehingga kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama terhadap murid dengan karakteristik yang berbeda tersebut. Nah, tetapi tidak berarti pembelajaran ini perlakuan kita atau tindakannya berbeda terhadap murid-murid kita. Nah, dasar hukum pembelajaran hari ini adalah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, tujuan dari mengikuti materi konsep pembelajaran berdiferensiasi ini yang pertama, diharapkan Ibu dan Bapak setelah melewati pembelajaran ini bisa memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menganalisis konsep pembelajaran berdiferensiasi dan juga mengimplementasikan konsep pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini ya, sudah terlihat jelas? Belum, Bapak Bu, dan Ibu? Belum muncul, Bu. Halo, terlihat? Nampak di sini ada gambar. Oh, belum muncul? Ya. Sudah. Masih belum muncul Bapak dan Ibu. Sudah kelihatan? Belum. Oh, Masya Allah. Kenapa ya? Oh, belum muncul. Oh, Masya Allah, saya dari tadi. Ya, Bu, besar sekali. Saya pikir udah muncul. Maaf ya. Sudah kelihatan Bu, Bapak? Ada gambar ilustrasi. Kelihatankah? Oh, kenapa ya? Belum kelihatan juga ya? Belum, Bu. Klik yang share ya. Oh ya, ini udah mulai, Bu, udah mulai. Ya. Share screen-nya belum berhasil ini. Nah, ini sudah, Bu, sudah. Oh, sudah muncul. Ya. Gimana? Ya, udah muncul. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan. Ya. Yang tadi ya? Ya.
Mm-mm. Mm. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu? Ya, ada Sudah ilustrasi di situ terlihat. ya. Ya. Nah, silakan Ibu, ada argumen apa? Boleh, silakan. Ada argumentasi apa terkait dengan gambar ini? Ada gambar seseorang yang bercerita kepada gajah sama beberapa hewan, Bu. Oh ya, sudah. Baik, ini gambar ini. Iya, baik. Terima kasih luar biasa Ibu. Terima kasih ya. Yang lainnya juga monggo silakan. Oke, terima kasih semuanya. Di sini memang ada gambar ilustrasi menunjukkan bagaimana ini memang guru dan juga peserta didik ya dianalogikan memang animal gitu ya, tetapi ini penganalogian ini dimaksud adalah bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik dan juga minat serta kemampuan yang berbeda sehingga dalam pembelajaran itu tidak bisa disamakan. Misalnya dengan tugas itu analoginya harus memanjat pohon, tentu saja yang paling pintar memanjat pohon ini bisa ditebak ya, gitu kan, siapa kira-kira. Jadi tentu saja makanya di sini perlu adanya pembelajaran baik Ibu dan Bapak. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini mohon maaf ini. Nah, selanjutnya adalah kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ya. Nah, Ibu dan Bapak setelah mempelajari ini nanti akan ada bahan bagi peserta yaitu berupa resume, pendalaman materi dan juga lembar kerja. Kemudian ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke latar belakang adanya pembelajaran berdiferensiasi. Latar belakang perubahan kurikulum merdeka memang karena adanya pandemi wajib pendidikan di Indonesia utamanya pada proses pembelajaran. Intensitas belajar mengalami penurunan sehingga pembelajaran ini awalnya berupa tatap muka berubah menjadi pembelajaran. Nah, ini berdampak kepada kualitas pendidikan kita atau kualitas pembelajaran kita, sehingga terjadi adanya learning loss. Kemudian antisipasi dari pemerintah lewat Kemendikbud kemudian menerbitkan kurikulum darurat ya tahun 2020. Lalu ini selama 1 tahun dilaksanakan dalam bentuk kurikulum darurat ini untuk satuan pendidikan kondisi khusus. Selanjutnya kurikulum merdeka dengan konsep merdeka belajar supaya siswa bisa minat dan bakat masing-masing dengan materi yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Nah, makanya hanya diferensiasi ini agar setiap siswa dapat mencapai tujuan pelajaran yang diharapkan. Selanjutnya
Definisi dari pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang disusun berdasarkan minat murid, profil belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Kemudian ciri-cirinya ada pendekatan yang berbeda, kemudian memiliki proses yang berbeda dan menghasilkan produk yang berbeda tentu saja. Contoh yang berdiferensiasi itu muridnya dibagi atas beberapa kelompok yang sesuai minat dan kebutuhan belajar siswa. Sedangkan untuk yang tidak berdiferensiasi, pada umumnya pelajaran diberikan secara bersamaan dan tidak membedakan pembelajaran sesuai dengan minat anak. Selanjutnya, ada 3 cara pembelajaran terdiferensiasi. Ini pendidik bisa memilih salah satu mengkombinasikannya. Yang pertama, melalui proses, kemudian isi ya atau konten, kemudian juga produk yang didukung oleh lingkungan belajar. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, yaitu apa yang kita ajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, baik minat maupun kesiapan belajar dan juga profil belajarnya. Bisa melalui visual, kemudian auditori dan kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Kemudian yang kedua, cara diferensiasi proses belajar. Ini menekankan pada daripada hasil belajar. Selanjutnya yang ketiga, diferensiasi produk berupa tadi yang kita harapkan dari murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk yang diminatinya. Berikutnya, langkah guru dalam penerapan di kelas. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Ya. Kemudian yang kedua, merencanakan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan, dan yang terakhirnya mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Kesimpulan dari materi tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi yang pertama ya, monggo silakan dibacakan oleh Ibu Fathah ya, oke, atau Bapak Imam, silakan. Oke, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya penugasan untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi konsep pembelajaran berdiferensiasi, menuntaskan tugas yang kami berikan. Yang pertama ada lembar kerja 2 dan konsep pembelajaran berdiferensiasi, dan juga belajar resume pendalaman materi. Untuk bapaknya saya akan WhatsApp ya Ibu dan Bapak. Ya Bu. Baik. Selanjutnya sudah selesai ya untuk tugasnya. Setelah selesai tugas, diharapkan Ibu dan Bapak ini bisa menyusun rencana pembelajaran dengan integrasi konsep yang telah diuraikan di atas. Baik, terima kasih. Ibu dan Bapak semuanya sudah selesai melaksanakan tugasnya, sudah dimulainya sesuai dengan lokasi. Sampai jumpa lagi pada pertemuan materi BIMTEK selanjutnya. Dari saya cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.